Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para wali murid, al-asatizah dan seluruh kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat iman dan nikmat Islam. Kita wajib dan harus bersyukur kepada Allah atas semua kemudahan dan nikmat hidayah dan nikmat sunnah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Tidak ada seorang pun yang berusaha menempuh jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dia pasti mendapatkan petunjuk dan hidayah. Dan tidaklah seorang menjauh dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia pasti akan menyimpang dan tersesat hidup di dunia ini. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa tema kita siang ini, Pak? Anak, investasi, akhirat. Saya akan buka dengan sebuah ucapan yang disebutkan oleh sebagian para salaf. Ditanyakan kepada sebagian mereka, "Wahai guru, siapa wanita-wanita yang mandul?" Tahu mandul, Bu? Siapa orang-orang yang mandul di sisi kalian? Maka sebagian salaf mengatakan, orang yang mandul adalah orang yang memiliki banyak anak namun tidak satu pun bermanfaat di akhirat. Robah definisi mandul versi kita. Memiliki banyak anak, punya 3 anak, punya 7 anak, bahkan punya 10 anak, namun tidak satu pun di akhirat yang beristighfar untuk diri dia, yang beramal untuk diri orang tuanya, yang lalai dari mendoakan ayah dan ibunya. Kenapa sebabnya? Karena dia ketika menjadi orang tua tidak pernah mengajarkan din kepada anak-anaknya, tidak pernah mengajarkan ibadah kepada anak-anaknya, tidak pernah mendidik anaknya dengan tuntunan Al-Quran, dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lihat beberapa ayat yang berkaitan dengan bagaimana kita menjadikan anak-anak kita sebagai investasi akhirat kita. Pertama sekali, setiap orang tua dia harus memiliki impian yang jelas. Untuk apa saya menikah? Untuk apa saya punya anak? Dan untuk apa saya besarkan anak saya? Itu tanda besarnya besar itu, Bu. Kenapa saya menikah? Kenapa saya punya anak?
Dan kenapa saya harus membesarkan anak saya? Tidak ada impian yang lebih besar bagi orang-orang mukmin dan mukminah kecuali dia menginjakkan kakinya bersama orang-orang yang dia cintai di surga Allah. Udah nggak ada impian yang lebih besar pada itu. Tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada itu. Tidak ada sesuatu yang harus diperjuangkan, yang harus mati-matian kita kejar, lebih daripada kita masuk surga bersama orang-orang yang kita cinta. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 bahwasanya besok ada orang-orang yang dia masuk surga rombongan. Di situ bapak-bapaknya, nenek moyangnya, di situ ada anak-anak keturunannya, dan di situ ada istri-istrinya. Kalau istrinya satu, istri Pak. Istrinya dua, istri-istrinya. Tinggal pilih ketika hidup. Di surga tuh Pak. Masuk berombongan. Allah mengatakan, Jannatu adni yadkhulunaha. Itulah surga Allah yang dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Wa man salaha min abaihim. Yang masuk mereka berbarengan dengan kakek-kakek mereka. Wa azwajihim. Mereka masuk ke dalam surga Allah bersama pasangan-pasangan hidup mereka. Wa dzurriyyatihim. Bersama anak-anak keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan para malaikat sudah siap menyambut kehadiran keluarga-keluarga soleh ini. Apa sambutan para malaikat ketika mereka masuk ke dalam surga? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk surga. Kenapa keselamatan? Bima sabartum. Karena dulu kalian di dunia orang-orang yang telah bersabar. Fa ni'ma uqbad dar. Dan inilah kesudahan bagi orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah penyakit yang menimpa para orang tua. Nah, saya nggak tahu penyakit ini ada nggak di ibu, saya nggak tahu juga. Ada sebuah penyakit, dan ini penyakitnya penyakit akut, dan harus disadari oleh setiap ayah dan ibu. Tahu penyakit apa Bapak Ibu? Ingin punya anak soleh, tapi tak mau mensolehkan diri. Itu saya katakan dengan penyakit egois. Egois itu. Ingin punya anak yang rajin baca Quran, yang suka ke masjid sholat berjamaah, tapi dia sebagai ayah gak pernah contohkan. Ingin punya anak yang cinta sama agama, tapi dia sebagai seorang ibu tidak pernah menjadi sekolah pertama untuk anak-anaknya. Bahkan sebagian orang tua menjadikan sekolah sebagai tempat penitipan. Antarkan pagi, pulang sore. Terus ibunya kemana? Keliuran. Nanti anaknya nggak ngerti sholat, nggak ngerti puasa, yang disalahkan sekolah. Padahal di akhirat, ya Allah tanya kepada siapa Bu? Anak-anak kita? Kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin, kata Nabi. Dan setiap kalian, wahai para ayah dan ibu, akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Anak ini kan sebuah kenikmatan. Ada orang yang mungkin bertahun-tahun gak punya anak. Allah kasih kita anak. Kalau anak adalah sebuah nikmat, sebuah karunia,
pasti setiap nikmat akan ditanya di hari kiamat. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kelak di hari kiamat Allah akan menanyakan kepada kalian setiap nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa poin bagaimana agar seorang anak menjadi investasi akhirat kita. Yang pertama sekali, catatan yang pertama, jadilah keluarga yang menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Harus itu, Pak. Harus kita sebagai suami, harus ibu-ibu sebagai istri, orang yang paling menjauhkan keluarga dari api neraka. Apa kata Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Allah mulai dari kalimat wahai orang yang beriman. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kalau ada kalimat hai orang-orang beriman, setelah itu akan datang sebuah perintah. Hanya orang beriman yang mampu. Lihat ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lihat ayat masalah amanah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhi janji kalian. Wahai orang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Perhatikan ibu-ibu nih. Ya, ini sama. Anak TK susah nyuruh dia diam tuh susah. Ternyata orang tuanya juga susah. Ibu-ibu, ini kita sedang di majelis ilmu. Kita belajar nggak lama, Bu. Tapi kalau ibu-ibu serius mendengarkan dengan baik ayat-ayat Allah, ada berkah dalam majelis. Ada berkah dalam majelis ilmu. Apa kata Allah? Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Berarti di sini rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang tegak di dalamnya aturan-aturan agama. Buat aturan dalam rumah tangga. Misal seorang ibu, dia biasakan anaknya untuk menjawab azan. Itu hal simpel tuh, anak SD itu. Azan berkumandang nih, sini nak sama ibu nak. Kita jawab azan sama-sama. Ibunya contohkan. Allahu Akbar, dicontohin sama ibunya. Makanya Ibunda Sufyan Ats-Tsauri, ibu tahu Sufyan Ats-Tsauri, ini seorang ulama besar. Tapi dia terlahir dari seorang anak, tapi dia yatim. Dia nggak punya ayah. Apa kata ibunya ketika Sufyan Ats-Tsauri hendak belajar ilmu agama? Kata ibunya, wahai Sufyan, engkau berangkatlah belajar agama. Engkau belajar nak, ilmu agama nak. Ibu akan membiayaimu dengan usaha ibu menjahit. Ini kata ibunya Sufyan Ats-Tsauri. Akhirnya ketika Sufyan Ats-Tsauri mau merantau menuntut ilmu di usia yang masih belasan tahun, apa pesan ibunya? Lihat nih, ibu-ibu yang solehah ketika dia mensekolahkan anaknya atau mengantarkan anaknya menuntut ilmu, selalu ada pesan dari ibunya. Apa pesannya Ibunda Sufyan Ats-Tsauri? Ya Sufyan, wahai Sufyan, kalau engkau menghafalkan satu ayat dari Al-Quran, kalau nanti engkau menghafalkan satu hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanzur ila nafsik, engkau perhatikan jiwamu, engkau lihat hatimu. Kalau engkau menghafalkan satu ayat, satu hadis, bertambah rasa takutmu kepada Allah, lanjutkan belajarmu. Wah, ini ibunda solehah, sekolah pertama untuk anak-anak.
Wahai Sufyan, kalau engkau nambah hafalan, bertambah rasa takutmu sama Allah, lanjutkan belajarmu. Semangat terus nak. Tapi kalau engkau bertambah hafalanmu, namun tidak bertambah rasa takutmu kepada Allah, berhenti kau belajar. Karena ilmu akan menjadi musuhmu di hari kiamat. Apa maksudnya, Bu? Ada andil seorang ibu setiap anak itu mau menuntut ilmu. Makanya disebutkan al-ummu madrasatul ula li auladi. Seorang ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Makanya penting memiliki pasangan yang cerdas, Pak. Insya Allah istri Bapak cerdas semuanya, insya Allah. Kita istri-istri kita cerdas semuanya. Tapi cerdas dalam urusan akhirat juga penting. Contoh, kalau kita ingin anak menjadi investasi akhirat kita, kita nggak mau kehilangan pahala dari setiap amal anak kita. Kalau bisa, Pak, kalau bisa, anak itu hafal doa-doa harian dari kita. Jadi sekolah itu hanya membantu sifatnya. Ini enggak, lihat sekarang. Kalau SD masih oke lah, TK masih oke lah. Sekarang ada sekolah anak usia 2 tahun, 3 tahun. Satu sisi ada manfaatnya, Pak. Tapi di sisi lain apa? Orang tuanya kehilangan banyak pahala. Anaknya hafal Al-Fatihah dari guru, hilang pahala Al-Fatihah itu. Anaknya hafal doa masuk WC dari guru, tahu zikir pagi petang dari guru, tahu doa dalam memakai pakaian dari guru. Apa yang tersisa untuk orang tua? Jadi maksud saya, kalau memang anak itu menghafalkan ilmu dari sekolahnya, paling tidak kita di rumah itu yang memperhatikan amalnya. Siapa di antara orang tua di sini yang hadir, kalau anaknya masuk kamar mandi, dia lihat kaki anaknya. Oh nak, kok masuknya pakai kaki ini nak? Nak, tadi ibu lihat kamu masuk WC, mulut kamu nggak ada baca doa nak. Siapa yang seperti itu memperhatikan ibadah anaknya? Demi Allah Bapak Ibu, kalau dari kecil itu Bapak Ibu biasakan, ketika kita wafat, itu masih mereka amalkan, itu pahalanya mengalir, Pak. Itu investasi, Pak. Kita terbiasa nyuruh anak kita, nak, jangan lupa baca zikir pagi petang. Ayo baca sama ibu, sama ayah di sini baca sama-sama. Terbiasa dia begitu sampai dia dewasa. Dan terbentuknya kebiasaan itu dari orang tuanya. Ketika kita sudah wafat, pahala terus mengalir selama mereka membiasakan apa yang telah kita didik dari kecil. Dan Allah Maha Adil. Allah berikan pahala kepada orang-orang yang berjuang. Maka itu diperhatikan ya. Jadi kalau bisa orang tua, memang dia perhatikan jangan sampai anaknya ini melakukan dosa dan maksiat. Termasuk juga para ayah, para suami. Jangan pernah dia masukkan di dalam rumahnya itu harta yang tidak halal. Itu yang menjadi efek buruk dalam rumah tangga. Harta itu kalau sudah tidak halal dimakan oleh keluarga kita, setiap dosa ada dampak, pasti ada efeknya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rubba as'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram, faghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik." Ada seorang laki-laki yang dalam kondisi safar, badannya berdebu, kemudian dia berdoa kepada Allah. Seharusnya doanya dikabulkan, Bu. Orang safar doanya mustajab. Orang dalam kondisi genting, berdebu, kecapean, doanya mustajab itu. Tapi apa kata Nabi? Dia makan dari sumber yang haram, bajunya dari harta yang haram, tunggangannya dari tunggangan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah mengabulkan doa dan permohonannya?
Itu perhatikan. Ini kita sebagai laki-laki, jangan sampai kita menetap pada sebuah profesi yang itu diharamkan Allah. Tinggalkan, Pak. Ada ribuan mata pencarian yang halal, ada ribuan, demi kebaikan rumah tangga. Kemudian yang berikutnya, catatan yang kedua, jalinlah hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Jadi harus ada hubungan baik antara orang tua dengan anak, kedekatan seorang ayah dengan anaknya. Sekarang ada pemahaman sebagian orang, tugas perempuan itu urusan anak semuanya, sehingga si bapak nggak peduli dia. Yang penting tugas saya nyari duit, kata bapaknya. Urusan anak, urusan kamu. Ini bukan dari Islam, Pak. Islam mengajarkan kepada kita, laki-laki adalah pemimpin. Dan kalau kita punya hubungan baik dengan anak, anak itu kalau ada masalah, dia nggak cerita kecuali sama ibunya atau ayahnya. Cuman masalahnya, kita terkadang tidak menjadi sahabat yang baik untuk anak-anak kita. Anak-anak ini, Bapak Ibu, kalau SD, dia lebih percaya kepada gurunya daripada orang tuanya. Coba lah nggak percaya. Kita kasih tahu, nak, ini bacaannya ditebalkan nih, nak, Qurannya. Ra, tebal. Enggak kok, kata guru aku, enggak, katanya. Gimana, Pak? Lebih utama guru dia. Itu anak SD begitu. Makanya pentingnya Bapak Ibu harus tahu di mana anak itu diajarkan, di sekolah yang seperti apa. Harus tahu tuh, Pak. Karena anak SD lebih percaya kepada gurunya daripada orang tua. Nanti dia naik SMP, dia lebih percaya kepada temannya daripada orang tuanya. Temannya nomor satu, Pak. Apalagi pacarnya, na'udzubillah. Nanti SMA, dia lebih kepada egonya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, lihat di sini. Kalau kita sering dengar parenting, kan sering dibahas anak itu seperti secari kertas putih. Benar nggak tuh, Bu? Wahai yang fanatik parenting, mana di sini? Saya mau bantah metode parentingnya dengan hadis Nabi. Ada orang fanatik parenting, Pak. Parenting ini bagus, tapi diambil dari teori barat ini nggak benar. Apa isinya? Anak itu seperti kertas putih. Terserah orang tuanya mau menulis apa di atas kertas itu. Sekilas terlihat benar, tapi sebenarnya ini kalimat yang batil, Pak. Yang benarnya apa? Anak bukan kertas putih. Anak itu ketika dia lahir, dia menyimpan fitrah kebaikan, bukan keburukan, bukan kosong, bukan. Fitrahnya anak-anak itu menyimpan kebaikan. Anak-anak itu hukum asalnya dia baik. Dia suka memaafkan, dia tidak dendam. Lihat anak-anak, Bu. Mungkin dia punya kakak adik berdua, sesekali berantem, habis itu dia berteman lagi. Beda sama ibu kan? Berantem sama teman, udah sebulan gak tegur sapa. Karena hati sakit. Anak-anak menyimpan fitrah baik, Bu. Hari ini dia berantem sama kakaknya, ntar gak lama sore main lagi berdua. Makanya apa kata Nabi? Semua anak-anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Dia menyimpan sifat-sifat baik, bukan kosong. Tapi lihat, fa'abawahu yuhawidani, tapi ayahnya telah meyahudikan dia. Bisa juga sebagai pelajaran, ayahnya yang membuat dia suka marah-marah. Ayahnya yang tanpa sadar membuat si anak suka ngomong kotor. Anak ini, Pak, peniru yang paling ulung itu anak. Kita kalau pengen tahu bagaimana sifat asli teman kita, lihat anaknya. Kalau anaknya suka ngomong kasar, suka ngomong kotor, tanya, dengar dari siapa? Minimal dari ayahnya.
atau dari kakeknya. Saya pernah bertamu ke rumah teman saya. Teman saya ini ustadz juga. Tapi saya dengar anaknya ngomong kotor, kaget saya. Ngomong kotor, anak ustadz gimana ini? Ternyata saya tanya, teman anak ente gimana ngomong kotor? Enggak, ini anak baru pulang dari liburan dari rumah kakeknya. Kakeknya kalau marah teriak-teriak ngomong kotor. Keikut ke cucu. Dan kadang-kadang anak-anak nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Kalau dia masih terlalu kecil, nggak ngerti dia. Nah makanya terkadang anak itu sudah baik, tapi orang tuanya meyahudikan dia. Au yunassirani, atau membuat dia jadi orang Nasrani. Au yumajjisani, atau membuat dia menjadi seorang majusi. Kan terlalu jauh lah kalau saya mengatakan bapak meyahudikan anak, kan terlalu jauh. Tapi ada nilai pelajaran di sini. Terkadang kita yang membuat anak kita punya akhlak yang tidak baik. Anak kita melihat kita berantem sama istri kita. Berarti kalau berantem harus banting pintu ya, kata dia. Akhirnya dia kalau berantem sama adiknya banting pintu. Itu terjadi, Pak. Apalagi dia anak pertama, merasa berkuasa dia. Adik-adiknya perempuan semua. Dia ada anak kecil begini, ke situ, berdiri. Ternyata gaya ini gaya ayahnya kalau marah sama istrinya. Gaya ayahnya kalau marah sama ibunya. Ditiru sama anak-anak. Makanya kalau di hadapan anak-anak, berikan contoh yang terbaik. Jalin hubungan yang baik dengan anak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sabar dan istiqamah dalam mendidik anak agar menjadi investasi akhirat kita. Memang dibutuhkan kesabaran. Allah sebutkan dalam surat Thaha 132, terutama urusan sholat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Lihat, Pak. Memang dari semua perintah agama yang paling susah urusan apa? Sholat. Iya Ustaz, jangankan anak saya juga susah Ustaz. Anak kita nih, kalau dia sudah balik, bawa dia ke masjid. Subuh, nak bangun nak. Dia bangun, tidur lagi, bangunkan lagi. Kalau sudah seusia 10 tahun, kata Nabi apa? Fadribuhum 'alaiha. Lebih tegas. Terkadang perlu dipukul dengan pukulan pendidikan, kasih sayang. Kalau anak kita manja, siap-siap. Anak itu nggak jadi orang, tau nggak jadi orang? Nggak jadi dia besok. Rata-rata orang-orang yang sukses baik dunia dan akhiratnya, dia mendapatkan pendidikan dari kecil yang sedikit tegas dari orang tuanya. Tapi anak kalau semua dikasih apa yang dia mau dikasih, dia nggak akan punya sifat perjuangan, nggak punya dia sifat itu. Minta mainan dikasih, minta HP dikasih. Kasih syarat. Kalau abang mau HP, abang mau main ini kasih syarat. Harus ke masjidnya nggak boleh bolong misalnya. Kalau dia sudah kelas balik. Atau baca Qur'annya harus rutin. Kasih dia tantangan-tantangan. Makanya kita ini kalau punya anak, Allah gambarkan anak dalam Al-Quran, ada beberapa konteksnya anak ini. Pertama, ada orang punya anak seperti apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Anaknya cuman sebatas zinatul hayatid dunya, cuman perhiasan dunia, cuman sebagai pelengkap aja. Orang punya anak, pengen juga punya anak sebagai pelengkap, dan gak bermanfaat yang seperti ini di akhirat. Konteks yang kedua, ada anak disebutkan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian fitnah bagi kalian, ujian bagi kalian. Terkadang kasih sayang yang berlebihan kepada anak justru membuat anak itu hancur. Gak tega bangunkan anak sholat subuh. Ada orang tua gak tega. Kasihan Ustadz, dia tadi malam pulangnya larut malam karena dia les privat ini. Subuh bangunkan dia ke masjid. Terutama kalau dia sudah balik, yang laki-laki ya. Suruh dia baca Quran. Suruh dia terbiasa untuk membaca zikir pagi petang. Biasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Dan memang harus diperintah anak itu. Makanya urusan sholat jangan kita lalaikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai anaknya dewasa pun sudah menikah, Nabi tetap perintahkan Fatimah untuk sholat malam. Itu udah besar Fatimah pada waktu itu. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada anaknya, ya Fatimah bintu Muhammad, saluni min mali. Wahai anakku Fatimah, kalau engkau ingin kebutuhan dunia, mintalah kepadaku, aku berikan. Walakin la ugni anki minallahi syai'ah. Tapi besok di akhirat aku tidak bisa menyelamatkanmu di sisi Allah. Tanamkan kepada anak kalimat-kalimat seperti ini. Ibu tahu Nabi pernah membonceng anak kecil yang bernama Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Sampai dikatakan kepada salah satu dari keduanya, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, kata Nabi, saya mau ajarkan kepadamu satu kalimat. Ihfazillah yahfadka, ihfazillah tajidu tujahak. Ini kan kalimat seakan-akan berat, Bu ya. Kata Nabi, wahai anak kecil, jagalah Allah, jagalah aturan Allah, Allah akan menjagamu. Wahai anak kecil, jagalah aturan Allah, engkau akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Terus apa kata Nabi? Kalau seandainya seluruh manusia ingin memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali sesuai dengan takdirnya Allah. Kalau seluruh manusia ingin memberikan bahaya kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan izin Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena-pena takdir dan telah mengering lembaran-lembarannya. Coba ibu baca hadis itu. Itu untuk anak kecil, Bu. Apa pelajarannya? Anak kecil itu walaupun dia kecil, kalau kita sampaikan kalimat-kalimat indah, itu masuk ke hatinya, Bu. Jangan kita remehkan. Wah, anak SD, mana ngerti dia. Kelas 2, kelas 3. Oh, jangan main-main dengan anak-anak, Pak. Nabi ngomong kepada anak kecil itu. Apa kata Nabi? Ihfadillah, wahai anakku, jagalah Allah. Siapa di antara kita yang pernah ngomong gini sama anaknya? Oh, lebay kali Ustaz. Bukan lebay ini. Ini pelajaran Nabi ini. Nah, makanya kita ini orang Indonesia terutama, kita ini jarang doakan anak kita dari bahasa-bahasa keseharian. Ibu kalau di Arab Saudi, Bu ya, mau dia preman, mau dia rajin ke masjid, kalau urusan doa mereka cepat, Bu. Jazakallah khair, barakallahu fiik, itu mereka biasa. Tatonya banyak padahal. Siapa di antara bapak ibu di sini kalau anak ngambilkan kita gelas, kita bilang, nak jazakallah khair? Siapa di antara? Coba tolong angkat tangan. Ada nggak di sini? Nak, tolong ambilkan ibu di belakang barang ini. Diambil sama anak kita, dikasih. Nak, jazakallah khair ya nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Kaku kali Ustaz. Bukan masalah kaku ini. Membiasakan anak mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Oh, kalau seperti itu pendidikan seorang ibu terutama nih. Karena kan ibu lebih sering di rumah daripada ayahnya. Nggak tahu kalau kebalikan di sini, nggak tahu saya. Harusnya ibu lebih sering di rumah. Akan menjadi anak yang cinta sama Allah. Kalimat-kalimat sederhana sering ucapkan.
Ketika dia belajar, bilang, nak, semoga Allah berkahi ilmu kamu, nak. Dan tidak mungkin itu keluar dari anak, kita yang mencontohkan sama dia. Ini enggak, mendoakan anak sekali setahun, itu pun salah. Tiup lilinnya, di situ aja. Doakan anak cuma sekali setahun. Barakallahu fi umrik. Doakan setiap lihat dia melakukan kebaikan, doakan. Lihat dia ini, ada anak kita misalnya habis sholat, misalnya dia perempuan, dia zikir, agak lama dia zikir, puji dia. Jadi dalam kita beragama Bapak Ibu, mendakwakan kepada keluarga harus ada dua sisi. Tarbiyahnya harus ada dua. Basyiran wa nadhira. Berikan kabar gembira dan berikan peringatan. Dua-duanya harus ada. Kalau kita mendapatkan anak kita bagus nih, akhlaknya, prestasinya 1 minggu ini, belikan dia hadiah yang cantik, yang indah. Parcel, siapa? Parcel, Pak. Ibu ngirim parcel buat teman, Masya Allah, parcel dikirimkan. Buatin buat anak kita. Mungkin dia punya hafalan, sudah hafal 2 juz, sudah dapat sertifikasi, kasih dia hadiah. Bahagia itu hatinya itu. Ini enggak, sekarang apa? Kamu karena melanggar, hafalkan 3 ayat. Ayat Quran jadi hukuman. Anak-anak jadi malas jadinya. Nah, makanya di sini pentingnya seorang itu istiqamah dalam mendidik anaknya dan sabar. Bapak Ibu ingat nggak kisahnya Syekh Sudes? Ingat, Bu? Kan sering itu. Ingat nggak kisah Syekh Sudes? Ketika dia ditanya, kenapa saya jadi imam Masjidil Haram? Kenapa? Doa ibunya. Kayaknya ibu kalau doa kayak gitu juga kayaknya. Kalau anak itu bandel, doa kan kayak gitu. Sudah masih kecil waktu itu, ibunya sedang ada acara. Dia bawa pasir, kemudian ternyata terjatuh, berantakan dalam rumah. Ibunya marah. Tapi marahnya seorang ibu yang bertakwa. Sudes, keluar kamu. Semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi benar, Pak. Masya Allah. Marahnya aja, isinya doanya kayak gitu. Gimana kalau khusyuknya? Marahnya aja seorang ibu harus kayak gitu. Ibu harus ingat, Bu, ibu-ibu ini, terutama bapak ibu ya, laki-laki dan perempuan sama. Ayah ibu, kita ini punya doa mustajab. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada doa yang lebih diijabah Allah daripada doa ayah dan ibu. Baik itu doa kebaikan atau doa keburukan, kita punya itu. Makanya seorang ayah dan ibu jangan sampai dia mendoakan keburukan untuk anaknya. Itu makbul itu. Masa iya? Cobalah kalau tidak percaya. Makbul itu, Pak. Hati-hati dengan mulut kita. Ngomong yang baik-baik sama anak kita. Kalau dia punya tugas di sekolah, gagal dia, jangan bilang, kamu nih gak ngerti dari ulang. Jangan, sabar, istiqomah, sabar. Dan yang penting itu Bapak Ibu, anak itu bukan di awalnya, tapi di akhir dari kehidupannya. Sekarang banyak, sebagian orang tua mungkin dia bahagia, ya Alhamdulillah, anak saya Ustadz, kelas 5 SD sudah hafal 15 juz. Itu bagus. Tapi jangan dia terlena. Kenapa? Yang Allah lihat itu adalah akhir dari kehidupan anak itu. Akhir dari kehidupan. Makanya perlu ada kesabaran dan keistiqomahan. Kemudian juga disebutkan poin yang terakhir insyaallah taala, seorang kalau dia berharap memiliki anak yang soleh dan solehah, hendaklah dia senantiasa tukthir ala doa. Engkau senantiasa banyak berdoa untuknya. Kadang-kadang kita lihat Bapak Ibu, ada orang tua itu dia nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak aturannya sama anak, tapi dia kuat dalam doa. Ini cara-cara kayak gini kadang-kadang nggak ditempuh oleh sebagian orang.
Kadang-kadang orang kan, buat aturan, buat ini, bagus sebenarnya. Tapi harus dengan doa. Kalau hari ini anak kita malas sholat, malas baca Quran, bandel dia, Allah bisa bolak-balikkan hatinya menjadi soleh. Gampang sama Allah. Apa yang nggak bisa bagi Allah, Pak? Ustadz, anak saya sudah terlanjur, Ustadz, dia udah dewasa, udah susah mendidik dia. Doa sama Allah. Kenapa? Allah yang menggenggam jiwa anak itu. Allah yang mudah untuk membolak-balikkan hati manusia. Maka doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu dalam sujud, sebelum salam, doa. Karena tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan seorang ayah dan ibu kecuali dia mendapatkan anak-anaknya adalah jariyah untuknya setelah dia meninggal. Sekarang ini kita nggak kerasa, Bu. Ibu nggak kerasa mungkin sekarang, dan kita nggak kerasa karena mungkin anak kita masih kecil-kecil. Nanti terasa manfaatnya setelah kita di alam kubur. Oh, inilah jerih payah saya dulu. Ada seorang anak yang berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghirah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Turfa ar-rajul darajatuhu fil jannah bi istighfari waladaka lak. Ada seorang orang tua, surganya naik terus di akhirat. Dia tanya sama Allah, ma balu hadza ya Rabb? Apa yang terjadi dengan saya ya Rabb? Kata Allah, itu adalah istighfar anak-anakmu dulu ketika dia hidup di dunia. Maka banyak-banyak kita mengajarkan agama sama anak kita. Banyak-banyak mencontohkan keteladanan sama anak-anak kita. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, kami akan memberikan petunjuk kepada mereka. Makanya ada orang, Bu, sengsara karena anak, ada bahagia karena anak. Ada menderita gara-gara anak itu, ada orang. Tapi ada orang yang berbahagia karena dia punya anak. Maka anak bisa jadi perhiasan, anak bisa menjadi ujian, anak bisa menjadi soal bangga-banggaan, bisa. Nanti, oh anak saya sekolah di situ, anak saya udah kerja, sebatas itu. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan yang terakhir, ada anak yang menjadi jariyah orang tuanya. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berinvestasi, itulah anak, itu investasi itu. Investasi masalah dunia, akhirat investasi. Karena itu kehidupan yang abadi selama-lamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mendidik anak-anak kita. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita membesarkan mereka dengan ikhlas, semoga di hari tua kita mereka juga ikhlas untuk mengurus kita. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, sebelum waktu zuhur, kalau ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Bu. Ya. Ini ada mic nih. Pakai mic enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Saya sebenarnya tadi dengerin berkaca-kaca Ustaz. Masya Allah. Apa ya? Langsung kena di hati saya, tentang anak saya. Dia orang tua dari Syafi'i. Waktu itu juga saya sering dengar kajian-kajian dan mungkin di YouTube ya Ustaz. Iya. Kalau sekarang secara langsung, alhamdulillah saya merasa ternyata selama ini investasi kita ternyata dari anak kita sendiri. Ustaz, saya dulu juga kuliah di bimbingan dan konseling. Ini juga ngena banget buat saya. Dulu saya belajar psikologi tapi dari berbagai macam ahli di barat. Iya. Dan
ternyata nggak usah jauh-jauh ya, ternyata mereka itu saya baru paham sekarang, ternyata mereka tuh ngambil dari ya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang fitrah gitu. Saya selalu diajarkan bahwa anak itu adalah kertas kosong yang diisi sama kita. Terus ketika saya juga belajar di psikologi tugas perkembangan anak, saya jadi paham bahwa kata-kata dari anak itu belajar secara fitrah. Dan tugas perkembangan anak kita akan belajar dari tugas perkembangan anak dari 0 sampai 12 tahun yang namanya golden age gitu ya. Terus dilanjutkan lagi ada revisi pertama dari kedua. Ternyata itu sudah ada dan sudah memang sudah ada dari Nabi kita. Gitu. Masya Allah. Yang ketiga gini Ustaz, sekarang kan kita kan berburu sama anak kita, memang kita sudah dididik gitu. Tapi salah satu faktor yang tidak bisa kita hindari adalah faktor lingkungan Ustaz. Iya. Gitu. Nah, terutama teknologi gitu. Bagaimana sih Ustaz tips dan trik sesuai dengan teknologi jamaah itu, tips dan trik untuk kita sebagai orang tua gitu melawan nih teknologi gitu, karena jujur kadang-kadang kita kalah di situ Ustaz gitu, kadang-kadang akhirnya emosi lagi, nggak sabar lagi, nggak istiqomah lagi. Gitu sih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya Bu ya, jadi memang di masa sekarang ini, kalau dulu orang tidak mau melakukan dosa, dia di rumah aman. Orang dulu gitu. Dulu kata para ulama, kalau kalian ingin terhindar dari godaan-godaan, kalian di rumah aja. Kalau sekarang di rumah besar lagi godaannya. Pasar masuk ke rumah, ya kan? Tahu pasar masuk? Tokopedia, itu. Shopee masuk ke rumah. Lihat. Kemudian anak-anak kita gamenya main. Kalau dulu di masa Nabi, anak usia 16 tahun pergi perang. Anak kita perang juga, tapi di HP perangnya. Beda mental, beda mental. Nah, baik. Satu sisi ya, kita bersyukur dengan perkembangan teknologi. Namun di sisi lain kita juga nggak bisa mengatakan kamu nggak main HP, nggak bisa juga, sulit. Nggak bisa. Apa-apa sekarang orang pasti ada pakai HP. Nah, tinggal di sini adalah kita harus tega sebagai orang tua. Waktunya megang HP, megang HP. Waktunya tidak. Tinggal masalah tega aja. Nah, kadang-kadang ini lingkungan jadi masalah juga. Jadi ada seorang ikhwan cerita, Bu, jamaah juga. Dia cerita, Ustadz, anak saya Ustadz, dari kecil saya nggak pernah pegangkan dia HP. Berhasil memang Bu. Sampai dia kelas 1 SD. Cuman yang jadi masalah, jadi dia kalau main sendiri aja. Mungkin dia main bola di rumah, main mobil-mobilan. HP dia nggak tertarik. Dididik begitu di rumah. Dan dia dilarang lihat layar HP bapaknya, nggak boleh lihat. Oh, ini urusan orang tua. Dari kecil ditanamkan begitu. Tapi lihat, ketika dia berkunjung ke rumah keluarga besar, kan banyak anak-anak juga. Wah, muncul. Dilihat teman anak seusia dia lagi main game. Tentu dia penasaran. Akhirnya harus mengingatkan lagi, ulang lagi pendidikannya. Makanya banyak sebagian orang tua dia nggak mau, anak nggak mau ke situ, nanti anak-anak terkontaminasi. Nah, cuman di masa sekarang kalau mereka sudah masuk SD, tentu mereka megang HP, ya kan? Megang HP nggak anak-anak, Bu? Hah? Boleh bawa sekolah? Enggak, ya kan? Tapi ada sekolah yang mau menerapkan pakai HP, pakai iPad. Wah, pakai iPad anak SD. Masya Allah. Kita aja pas SD nggak pakai gitu kita belajar. Tapi perkembangan zaman. Nah, tinggal nih masalahnya, atur waktu dan jadwal itu aja, Bu. Dan bilang sama anak itu, ini bukan HP kamu, nak, bilang gitu. Ini tips juga dari para masyayikh. Anak-anak itu kalau jangan berikan kepemilikan penuh sama dia. Ngamuk dia. Bilang, ini HP ibu. Kamu boleh pinjam jam sekian, jam sekian. Statusnya pinjam.
Tapi kalau kita bilang ini punya kamu, oh, ibu mau ambil susah, Bu. Kan punya saya, Bu. Kan punya saya. Makanya barang-barang yang tidak boleh anak itu miliki di usia kecil, tapi mereka harus punya, pinjam statusnya. Dan bilang sama dia, ini dipinjamkan sama kamu. Ini diantara trik dari sebagian para masyayikh, ya. Jangan statusnya milik dia, jangan. Supaya dia juga sadar diri memakai barang itu. Nah, jadi kita harus punya sifat tega sedikit. Udah habis waktunya megang HP, sudah ambil. Dan disiplin dengan itu, disiplin. Kadang-kadang kita nggak disiplin, akhirnya anak juga dia merasa, oh aman kok, longgar, aman. Itu mungkin diantara cara yang paling, ya wallahu a'lam, mungkin paling bisa kita lakukan sebagai orang tua. Kalau kita katakan benar-benar nggak boleh sama sekali, saya juga nggak berani mengatakan, karena kita di masa-masa ini kita juga harus realistis, nggak bisa. Tapi kita ada batasan. Kan ada HP itu sekarang, Bu, bisa dikasih kan? Ada, kalau dia nonton YouTube, untuk YouTube anak-anak aja, ya. Itu harus penuh dengan kontrol orang tua, ya. Dan tanamkan kepada anak-anak itu, jangan, terutama anak perempuan. Ini kata sebagian para masyayikh. Anak perempuan jangan dikasih pilihan. Ibu coba ya, anak itu kalau kita kasih pilihan, setiap kita beli sesuatu, dia akan timbul sifatnya suka menolak pemberian kita. Beli baju nih, kalau usia SD ya, nih, ini baju untuk kamu nak, pakai. Ini baju lebaran, pakai nak. Dia nggak punya pilihan. Kalau anak dikasih pilihan di usia-usia yang masih kecil, kita belikan, kok ini pengennya warna ini, kok ibu belinya ini, itu karena dia dibiasakan memilih. Udah terlanjur, Ustaz, udah terlanjur ya harus pelan-pelan diperbaiki. Kalau kita ajak dia ke Indomaret nih, Bu, Indomaret nih, kalau dia terbiasa memilih, dia akan ambil barang-barang yang dia mau. Cobalah. Tapi kalau dia tahu dia di bawah penguasaan ibunya, dia akan izin. Boleh ini, Bun, boleh ini, Bun. Makanya akhlak anak itu tergantung kita mendidiknya juga. Tergantung kita untuk mendidiknya. Ya wallahu taala a'lam bis-shawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kita sedikit masalah teknologi, anak lebih cepat mendapatkan informasi yang dulu karena kita kecil belum dapat informasi. Anak lebih kritis ketimbang kita dulu. Kita digalakin sama orang tua kita dulu berhasil, sekarang hampir kayaknya nggak berhasil. Kita ancam mereka, kamu nggak usah masuk kalau mengikuti aturan ayah, beneran nggak masuk. Kalau itu dulu dengar orang tua dehem aja udah ketakutan. Iya, iya. Yang jadi ingin saya tanyakan, saya pernah dengar hadis biru abaukum tabiru abnaukum. Yang saya ingin tanyakan, gimana kalau kaitan dengan informasi tadi, anak kadang udah tahu. Pernah saya jelasin ya secara baik aja ke anak, dia merasa, oh berarti saya gini badal, saya ngelawan orang tua, jangan-jangan orang tua dulu saya itu. Gimana kita menyikapi seperti itu ya? Iya, Masya Allah. Iya. Jadi memang selain kita butuh ilmu, kita butuh sabar, itu dulu. Sabar dalam menghadapi anak-anak yang seperti ini, sabar. Ya sabar kan. Jadi kita kadang-kadang kita memang butuh ilmu menyikapi mereka, tapi kita butuh juga kesabaran. Kok anak saya ngomong kayak gini ya? Kok anak saya bisa pikir kayak gini? Itu kan butuh kesabaran kita untuk menjawabnya. Nah makanya pertama sekali ya, kalau ada anak yang seperti itu, kata Syekh bin Baz rahimahullah, hadza zamanur rifq. Sekarang adalah zamannya kelemah lembutan, kata Syekh bin Baz. Itu kata ucapannya Mufti Saudi sebelum dia meninggal. Kalian hidup di zaman kelemah lembutan, maka berlemah lembutlah kepada saudara-saudara kalian dan keluarga-keluarga kalian. Dan Nabi mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah.
tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu itu. Dicabut kelemah lembutan pada sebuah perkara akan merusaknya. Nah, makanya satu sisi kadang-kadang perlu kelemah lembutan, ya. Cuman nggak berubah juga Ustadz. Nah, berarti memang itu ujian. Ada anak sudah kita didik maksimal, udah lemah lembut, ternyata nggak berubah juga. Berarti mungkin itu cara Allah untuk antum dapat pahala sabar. Sabar mendidik anak-anak. Makanya lemah lembut ini penting Bapak Ibu ya. Kelemah lembutan ya. Banyakin doa juga, banyakin doa ya. Karena anak ini kan beda-beda karakternya. Makanya kata sebagian para ulama, hendaklah orang tua itu memahami karakter anak. Harus tahu kita karakter anak kita. Ada sebagian anak itu dia nggak suka kalau dimarahin, dia nggak suka. Ada anak itu kalau kita banding-bandingkan dia nggak suka. Lihat Ibu ya, salah satu apa kira-kira ini tanya Pak? Apa satu penyakit hati yang tidak pernah diajarkan ke anak tapi muncul? Apa Bu? Hasad Bu. Kita nggak pernah ngajar ke anak kita hasad sama adiknya, tapi dia bisa hasad sama adiknya. Apa kata para ulama? Karena hasad itu sebenarnya dalam hati kita semua ada. Anak kecil, cobalah anak usia 3 tahun, 4 tahun, kita perhatian mungkin kepada yang lain, dia bisa iri, hasad. Ada aja tingkahnya nanti. Makanya anak-anak itu walaupun dia anak-anak, dia punya penyakit hasad juga. Dia nggak suka dibandingkan misalnya. Dia nggak suka dipermalukan, misal di hadapan adik-adiknya. Dia nggak suka langsung disalah. Itu sifat manusia. Padahal kita nggak pernah ngajarkan dia hasad kan, tapi muncul sendiri. Nah makanya kalau kembali kepada hal yang tadi, ya pintar-pintar aja lah jawabnya ya, itu karena berat juga itu. Ya, ayah jangan-jangan aku kayak gini karena ayah dulu kayak gini. Gimana itu jawabnya Pak? Itu gimana kita jawabnya? Ya mungkin kita bisa jawab, nah ya, dulu ayah memang iya seperti itu, tapi ayah ingin kamu lebih hebat daripada ayah. Ya pandai, lebih baik daripada ayah. Pandailah cara kita lah. Masing-masing anak itu kan beda-beda karakternya. Makanya kenali karakter anak-anak kita. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik jemaah sekalian, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita anak-anak yang saleh dan salihah, dan kita semua diberikan kesabaran dalam membesarkan mereka, dan kita wafat dalam kondisi kita mendapatkan banyak jariah dari anak-anak yang kita didik selama ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.